kita masih 17. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita saling menolong? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Gokil, Bray. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, pedih perih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Lalu, ini adalah persiapan kami untuk menuju Kampung Marengo, Baduy Luar. Baduy Luar adalah salah satu kelompok etnik dari suku Baduy yang menghuni wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Demar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Kampung ini terkenal karena keunikan budaya dan adat istiadatnya yang masih sangat kental. Masyarakat Baduy Luar yang tinggal di kampung ini hidup secara sederhana dan mempertahankan tradisi mereka dengan sungguh-sungguh. Selain itu, keindahan alam di sekitar kampung juga menjadi daya tarik utama. Dari pakaian adat yang mereka kenakan hingga rumah-rumah tradisional yang terbuat dari bambu dan beratapkan daun rumbia. Wisata Kampung Marengo Baduy Luar yang terletak di Kabupaten Lebak, Jawa Barat adalah destinasi wisata yang menawarkan pengalaman yang unik dan menarik bagi pengunjung. Kampung Marengo adalah salah satu dari 3 desa yang dihuni oleh suku Baduy. Perjalanan untuk menuju Kampung Marengo suku Baduy Luar ini cukup menguras tenaga. Namun, hal ini dibayar dengan keindahan alamnya dikelilingi oleh hutan hijau dan pegunungan yang menjulang tinggi. Perjalanan dari Rangkas Bitung ke wisata Kampung Marengo Baduy Luar memakan waktu sekitar 1,5 jam. Selama perjalanan, kami melihat keindahan alam yang menakjubkan yang selama ini kami jarang lihat di kota-kota.
silakan keluar karena Baduy jangan istilahnya di Eropa, harus dijaga kearifan lokal sampai di awal sampai ke akhir. Tapi Baduy sangat mendoakan saya bagi-bagi dulu ya. Kelas 11 F1 pemanfaatan dan pelestarian sungai Suku Baduy. Jadi tentang pelestariannya dengan Kang siapa Kang? Sardi. Kang Sardi. Nah, ini Kang Sardi. So Kang Sardi ya, ini Kang Sardi ya. Oke. Ternyata jalan yang kami tempuh untuk menuju ladang cukup curam. Kami pun saling bahu-membahu bersamaan agar sampai tujuan. Dari pengalaman ini, kami menyadari bahwa pentingnya rasa tolong-menolong dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Akhirnya, setelah jalan yang kami tempuh cukup curam, kami berhasil sampai ke ladang. Ini adalah suasana ladang yang ada di atas perbukitan. Perkenalkan, nama saya Artim Baduy. Saya di Baduy ini sebagai petani. Gini aja, ke ladang atau nanam pisang gitu. Jadi itu kalau udah beres nanam pisang sama kencur sama yang lain-lainnya jahe merah gitu, langsung tanam padi huma gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Cayandini. Saat ini saya sedang berada di Suku Baduy bersama SMA Rimba Madya dalam rangka P5 untuk lebih mengenali tentang budaya Suku Baduy luar. Tepatnya di Desa Marengo. Saat ini saya sedang bersama rekan saya, Aisyah Karmati Ishak atau biasa dipanggil Mea. Hari ini kami akan mewawancarai Akang Arifin untuk tugas dari pagi ini saya sedang di ladang bersama Bapak Artim. Nah, biasanya kalau di Baduy ini lagi musim apa sih, Kang? Sekarang? Ya. Sekarang musimnya nanam kencur. Jadi nanam kencur, nanam pisang atau nanam jahe merah gitu, sama nanam padi. Bentar lagi musim nanam padi. Oh, lagi nyambung sama nanam padi. Oh iya. Kalau misalnya musim hujan gini tanamannya itu ada beberapa yang subur atau beberapa ada yang hancur, Kang, sebagian, Kang? Kalau musim hujan ini, kalau diguyur hujan terus itu busuk ininya tanamannya, seperti jahe atau kencur. Belum ada yang busuk ya? Cuman nggak banyak sih. Kalau hujannya seneng-seneng aja itu bagus, subur banget. Terus biasanya tuh kalau misalnya tanaman yang udah dipanen tuh hasilnya gimana? Diolah atau diperjualbelikan ke warga Baduy lagi? Iya, ada yang diolah. Di sini kan diolah juga. Ini seperti jahe merah kan itu udah ada udah diolah di Baduy. Jadi kalau kencur belum ada, jadi dijual gitu aja ke ada penampungnya di sana. Kalau padi juga ada penampungnya juga, Kang, sama? Kalau padi di Baduy ini nggak boleh dijual belikan. Oh, jadi buat dikonsumsi sama Iya, aja? jadi khusus untuk orang Baduy gitu. Oh, buat orang Baduy aja. Jadi selain orang Baduy itu, walaupun ada yang mau beli nggak boleh gitu, terkecuali kita makan bareng-bareng di Baduy gitu. Baru ada yang mau makan beras padi huma Baduy itu boleh gitu, cuman
di Baduy gitu. Nggak boleh dijual belikan. Nggak boleh diperjualbelikan. Kalau misalnya padinya tuh ada jenis-jenisnya nggak Kang? Apa Ada. ada satu aja? Ada. Banyak jenisnya. Boleh kasih tahu nggak Kang? Apa aja jenisnya? Ada pare siang, pare koneng, pare naya ganti, pare ambu ganti itu ada. Oh, jadi itu guys beberapa jenis padi yang ditanam sama Banyak sih. petani Baduy. Tempat naruh hasil padinya guys. Namanya apa sih Kang tempatnya Kang? Lumbung padi. Lumbung padi. Kita dapat melihat tempat penyimpanan padi di lumbung padi saat perjalanan pulang. Nah, dari pemanfaatan ladang ini bisa apa? Pengolahannya ada gula aren akan Pak? Iya. Salah satunya. Gula aren. Gula arennya di mana tuh? Boleh ditunjukin nggak? Gula arennya dari sini, dari ini akan ambil nira. Ini adalah pohon buah nira, pohon yang digunakan untuk bahan baku pembuatan gula aren. Tiap pagi. Tiap pagi. Tiap pagi, terus sore pagi satu kali, sore satu kali. Pemanfaatan diambil sini dikemanain Pak? Diolah jadi dibentuk jadi gula aren. Diolah di rumah warga atau ada tempat tertentu? Ada tempatnya. Ini Boleh. tempatnya ini. Boleh ditunjukin nggak Pak? Pemanfaatan produksi gula aren ini dilakukan setiap hari oleh masyarakat Baduy, dari pagi hingga sore. Kesempatan kali ini, kita dapat melihat rumah produksi dari gula aren. Dari ladang, kita hanya turun ke bawah sebentar, lalu menemukan rumah produksi dari gula aren. Ini adalah tempat di mana masyarakat Baduy membuat gula aren. Selepas proses pemetikan dari pohon nira, baru pengelolaan gula aren berlanjut ke tingkat selanjutnya. Dicitak ini dimasukin ke citakan ini, terus ini bungkusnya ini. Guys. Terus baru Setelah dipetik, lalu dimasukkan ke wajan, dimasak, dan dicetak menggunakan alat seperti ini. Dikonsumsi sama masyarakat Baduy kan? Iya. Biasanya buat apa ini? Ini kan buat ngopi. Buat ngopi. Ngopi. Ngopinya dipakai gula aren. Iya, Ada pakai gula aren. alatnya? Gula aren ini biasanya dipergunakan oleh masyarakat Baduy untuk pembuatan kopi. Ini adalah tungku api yang digunakan untuk memasak gula aren. Dalamnya kencur. Oh, dalamnya kencur. Iya. Ini kan baru nanam. Oh, baru nanam. Iya. Jadi nanamnya di tempat yang kayak gini. Iya. Bisa dipanen. Berdasarkan wawancara antara saya, Nabila dan Kang Artim, kita semua mendapatkan sebuah informasi bahwa mata pencarian utama Baduy adalah dagang dan berladang. Untuk ladang, masing-masing rumah memiliki ladangnya masing-masing. Tanamannya berupa cengkeh, kencur, pisang, gula aren, padi, dan masih banyak lagi. Hasil dari panen berladang tersebut akan dikonsumsi oleh warga Baduy itu sendiri. Tetapi sebagian yang dijual 7 kiloan di dari luar sini. daerah Baduy, seperti penjualan gula aren. Lilin pakai Padi khas Baduy bernama padi huma. Padi tersebut diolah hingga menjadi nasi lalu dikonsumsi oleh warga Baduy itu sendiri. Saat saya di sana, saya melihat beberapa warga Baduy berkumpul di satu rumah untuk makan bersama, yang biasa disebut cucurang. Berkumpul di satu rumah untuk makan bersama seperti itu menurut saya unik banget sih teman-teman.
biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah. Tadi kayak ada yang kayak ada masalah gitu. Kalau yang cowok-cowok kan misalnya yang laki-laki di Baduy itu pada bertani gitu kan. Kalau yang perempuannya sih kalau boleh tahu pekerjaannya selain nganyam gitu atau ada hal lain yang wanita-wanita Baduy kerjain? Sama aja, jadi kan kalau nggak ada, kalau udah beres menun itu sama aja pekerjaannya. Jadi dengan kencur, dengan tales, dahe merah itu dikerjain sama ceweknya. Jadi baik laki-laki sama wanita itu pada tetap bertani gitu ya? Bertani di Baduy ini. Jadi sama aja gitu, nggak ada perbedaan. Cuman pisang doang yang ditanam sama laki-laki. Oh, cuman pisang. Selain pisang mah pisang sama tanaman-tanaman buah ini pohon durian itu laki-laki. Kalau kencur sama jahe mah dua-duanya bisa dikerjain dua-duanya. Cewek cowok itu. Jadi di ladang itu bisa tiba-tiba yang cewek yang nanam ya, bisa tiba cowok gitu. Misalkan seperti aku nih sekarang ada kegiatan di rumah, ceweknya di ladang. Oh gitu, jadi itu pertukaran gitu ya? Iya. Kalau misalkan dua-duanya nggak ada pekerjaan yang lain, dua-duanya ke ladang. Jadi sama-sama punya pekerjaan yang ke ladang. Jadi kan ladang itu pasti di atas ya kalau ladang tadi. Kalau ada yang di bawah sini nggak ada kan ya? Pasti di atas semua ya? Ada yang di situ, ada yang di situ, tergantung punya masing-masing. Oh jadi lahan ladangnya itu punya warga apa misalnya itu hasil ladang harus punya warga apa punya seluruh masyarakat di kampung Marengo gitu ya misalnya? Punya masing-masing kan. Kampung ini juga ada yang tanahnya di dekat rumahku di bawah. Oh jadi per keluarga ya? Iya. Misalkan orang Baduy mau jual tanah gitu harus di Baduy aja gitu. Jadi seluruh Baduy aja nggak boleh dijual sama orang luar. Mantap Pak di Baduy luar. Ada buat Baduy? Gokil. Oh guys, jadi kemarin tuh kita kan ini sempat ngomong-ngomong sama masyarakat Baduy yang apa sih kokolot. Itu kemarin nyampein banyak pesan-pesan. Dan gue tahu kemarin tuh katanya sebelum tamu-tamu datang dari luar ke Baduy itu mereka
diadain upacara adat tuh bakal diskusi kayak nantinya bakal kayak dikumpulin dingadain dulu gitu ya, jadinya kayak sebelum kita datang ke sini, ke tempat ini, ke Baduy ini, itu tuh ada ritualkan dulu sama pengikut Baduy aslinya. Biar aman kali ya, biar kita tuh aman dari segala hal. Namanya apa? Rekan-rekan saya, kesan pertama saya lebih ekspektasi saya, karena saya awalnya mengira kalau Baduy itu cuman daerah dataran kayak tanpa pegunungan kayak gini lah, tapi dataran rendah gitu ya, ada pegunungan dan perumahannya bisa dibilang bagus. Waktu di rumah ada lika-liku nggak sih, atau ada hal menarik nggak waktu di rumah? Dipatok ayam. Apa? Dipatok ayam. Oh, dipatok ya, ayam. dipatok ayam. Apalagi Su? Terus kejadian menarik sih saat tidur. Kenapa emang saat tidur? Salah satu orang ada teman saya yang beragam jenisnya, ada yang tidur dari jam 7 sampai pagi. Iya. Ada yang tidur tengah malam tiba-tiba ngorok ngigo. Iya, apalagi tuh? Ada yang meluk-meluk. Ada juga yang bangun-bangun batuk. Iya. Udah sih itu sih. Udah gitu. Ada yang Kalau interaksi sama orang Baduy itu gimana sih kesannya tuh, kayak harus apakah kita, atau ada yang pengen disampaikan tentang kesan-kesan sama interaksi sama orang Baduy? Kalau interaksi sama orang Baduy, buat saya agak sedikit rumit. Gimana? Rumitnya apa? Saya gak terlalu bisa ngerti bahasa Sunda, dan juga saya orang Baduy itu gak suka basa-basi gitu. Oh ya. Agak capek. Oh capek ya? Apalagi tuh? Udah. Coba Misha sekarang. Suasananya asri banget, terus dingin juga. Seru, tapi minus itu tanjakannya tuh loh. Oh iya ya. Nah terakhir nih. Ini nih, apa jalanannya tuh kecil tapi cabai rawit. Bener-bener capek banget. Oh gitu ya. Nah sekarang kalian lagi di mana nih? Di ladang. Di ladang di mana? Baduy ya? Iya. Menurut kalian, tadi kan kalian udah denger ya tanaman apa aja sih yang ditanam di sini? Yang kalian tahu? Apa? Ya. Kemudian kita harus Udah gitu? Siapa namanya teh? Iya, kencur ya? Kencur ya? Apa gitu? Itu nate bahasa Sunda, ada orang mah orang Jawa nya. Janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Sampai 2, 3. Jembatannya tadi licin, jalan harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan, terusnya kita kalau lagi jalan harus memegang salah satu pohon untuk agar tidak jatuh. Harus saling menolong. Kenalkan, nama saya Rian Arusja, SPD. Terus kemudian saya di sini sebagai pembimbing kelas 11 D2 mengunjungi Baduy yang ada di Marengo, Lebak, Banten. Ya, sebagai guru, kesan pertama kali Bapak ke Baduy itu apa sih? Gokil, capek. Udah gitu nih Pak. Sekarang kita kan lagi di ladang nih. Yang Bapak tahu tentang ladang di Baduy itu apa aja? Ternyata ladang yang ada di Baduy itu beda dengan yang ada di kota. Karena kalau ladang yang di kota itu ada di bawah. Kalau ada ladang yang ada di Suku Baduy itu di atas bukit, mengandalkan air hujan. Oh, tanamannya itu sama gak sih Pak sama kayak yang di kota gitu? Oh beda. Apa tuh emang? Kalau di kota apa? Bedanya adalah kalau di kota mengandalkan mungkin tenaga manusia dan sama tenaga air juga, tapi kalau di Baduy mengandalkan pure tenaga air hujan. Kalau tanamannya? Tanamannya tadi ada pisang. Ya. Kemudian ada apa namanya dan yang lainnya. Oh gitu, oke. Kita buat Baduy. Gokil, Bray. Ya Pak Irsyadi dari kelas 11 D2. Coba kesan pertamanya pas nyampe Baduy itu apa aja sih? Capek ya, nggak kuat. Nggak kuat ya? Jalannya kenapa? Jalannya itu nanjak, habis itu turun lagi, nanjak lagi, terakhir turun. Oh Turunannya jadi terjal. Oh gitu. Jadi Pak Irsyadi juga kuat ya? Iya. Dah. Dari awal sampai ke tempat tidur tuh kita ngerasa kayak wah ada yang hal baru nih. Terus itu kayak ada yang beda tuh, boleh kasih tau gak sih itu? Nah, kenapa bisa ada ini? Karena tadi itu ada yang menjualkan barang seperti ini sama gelang. Nah, jadi
di setiap kita kesini itu diwajibkan untuk membelikan peralatan mereka yang jual. Itu yang jual tuh warga lokal kah? Atau Yang jual itu warga dari Baduinya. oh gitu ya. Harganya menurut Lantang tuh agak masih bisa untuk dibeli nggak sih, kayak masih masuk akal ya, affordable gitu gak? Ya kalau pembelian affordable sih, karena semuanya itu 5.000. Gimana sih kesan pertama Lantang udah nyampe sini? Kesan pertama sih ya seru tapi banyak tantangan yang dihadapi. Tantangannya apa tuh kalau boleh tahu? Tantangannya tuh seperti kita nanjak dan turun dan nanjak lagi. Apa aja sih barang yang wajib menurut kamu? Bawa ke Baduy. Ya, bawa ke Baduy. Snack, pakaian ganti, alat mandi, alat sholat, karena itu tuh sangat penting untuk dibawa ke Baduy dikarenakan lingkungan yang terbatas. Pokoknya kalau mendapatkan snack, pakaian ganti itu susah di sini. Pakaian gantinya apa sih yang disarankan? Pakaian wajib hitam mengikuti adat tradisional di sini. Bagaimana perasaan Bapak ke Baduy? Enak, capek tapi enak. Mau? Lagi Pak. Serius Pak? Serius? Kesan naik ke Baduy? Semuanya capek. Pak Islah, satu kata buat Baduy. Seru. Aku lelah ke Baduy, aku capek. Kasih Pak. Capek, tapi ditunggu Baduy selanjutnya. Oke, bye-bye.